Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini, saya mau mengajak kita kembali akan belajar dari kitab Ester. Seperti saya pernah sebutkan sebelumnya bahwa kitab Ester ini merupakan salah satu kitab yang luar biasa karena dari pasal yang pertama sampai akhir, Anda dan saya tidak akan menemukan satu kata pun yang menyebutkan tentang Tuhan. Sebetulnya bukan hanya kitab Ester yang demikian, ada satu kitab lagi juga yang tidak pernah menyebut nama Tuhan di dalamnya, yaitu kitab Kidung Agung. Tetapi yang amazing, justru menurut saya sebuah tema besar dari kitab Ester adalah mengenai kehadiran Tuhan. Yang membuat dia menjadi spesial karena Anda dan saya tidak akan temukan kata Tuhan, tetapi justru itulah yang menjadi tema yang ajaib. Karena di saat kita secara lisan, secara kasat mata, secara literal, kita tidak akan menemukan apapun bukti mengenai kata Tuhan di dalam kitab Ester. Tetapi ternyata Tuhan ada di dalam kitab Ester. Sama seperti dalam kehidupan saudara dan saya, seringkali kita tuh merasa karena kita tidak bisa melihat Tuhan, kita tuh merasa Tuhan tidak ada, kita merasa Tuhan tidak peduli, kita melihat tidak ada pertolongan terjadi lalu kita merasa bahwa Tuhan itu cuek, kita melihat tidak ada jalan keluar lalu kita merasa bahwa Tuhan itu seperti diam dan tidak ngapa-ngapain. Itulah yang menjadi tema utama, salah satu tema utama dari kitab Ester, bahwa walaupun tidak kita temukan kata-kata Tuhan dengan mata fisik kita, tetapi di dalam kitab Ester ada Tuhan, ada kehadiran Tuhan di dalamnya. Mari ya saya ajak lihat 4 ayat spesial di dalam kitab Ester, di mana sebetulnya di dalam 4 ayat ini itu ada kehadiran Tuhan di dalamnya. Ada bukti yang tersembunyi yang menjadi sebuah bukti bahwa Tuhan itu ada. Walaupun secara kasat mata tidak ada kata Tuhan. Ayat yang pertama, Ester 1 ayat 20. Bila keputusan yang diambil raja kedengaran di seluruh kerajaannya, alangkah besarnya kerajaan itu, maka semua perempuan akan memberi hormat kepada suami mereka, daripada orang besar sampai kepada orang kecil. Itu ayat pertama, di mana di dalamnya ada bukti bahwa ada kehadiran Tuhan. Dari mana? Ntar kita akan bahas ke situ ya. Sekarang melihat ayat yang kedua, Ester pasal yang kelima, ayat yang keempat. Jawab Ester, jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini, pada keperjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Ini adalah ayat yang kedua yang mengandung bukti akan kehadiran Tuhan di dalamnya. Ayat yang ketiga yang unik adalah Ester 5 ayat 13. Akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku selama aku masih melihat si Mordekai, si Yahudi itu, duduk di pintu gerbang istana raja. Di sini juga ada kehadiran Tuhan di dalamnya. Lalu ayat yang terakhir yaitu Ester pasal yang ke-7. Di dalam ayat yang ke-7. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester sang ratu karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Saudara percaya atau tidak bahwa Alkitab ini bukan hanya sejarah, tapi Alkitab ini betul-betul suara hati Tuhan. Tetapi Alkitab ini benar-benar luar biasa, juga adalah kitab sastra. Artinya ada keindahan dari cara penulisan, keindahan dari sisi bahasa, keindahan dari seni untuk menuliskan semuanya. Alkitab betul-betul juga menjadi satu kitab sastra ya. Dulu pada waktu saya kuliah,
ada satu pelajaran khusus, satu unit yang namanya Alkitab sebagai karya sastra. Dan memang saya menemukan bahwa ternyata wow, luar biasa saudara. 4 ayat yang saya sebutkan kepada saudara itu tadi adalah ayat yang mengandung kehadiran Tuhan di dalamnya. Bagaimana bisa? Kalau Anda melihat dari kata pertama sampai terakhir, memang secara kasat mata tidak ada tulisan Tuhan. Di bahasa Inggris juga tidak ada tulisan God atau Lord. Di dalam bahasa bahkan Ibrani pun tidak ada langsung kata Yahweh. Tapi 4 ayat yang saya sebutkan itu ternyata ajaib. Karena di dalamnya mengandung bukti kehadiran Tuhan. Dari mana? Kalau ditinjau dari bahasa asli, ternyata di 4 ayat itu ada kata Yahweh. Tetapi ditulis atau diatur sedemikian cara penulisan seperti akronim. Jadi contohnya begini. Akronim itu singkatan yang dilafalkan. Jadi contohnya ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, kan gitu ya, ABRI. Nah, sama seperti sebuah lagu yang mungkin saudara juga tahu, lagu yang dikarang oleh Jonathan Prawira. Kata-kata lagu ini adalah jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Nah, jalanmu tak terselami itu kalimat pertama, itu Anda lihat huruf pertamanya adalah J. Terus kemudian oleh setiap hati kami, huruf pertamanya O, J-O. Namun satu hal ku percaya, huruf ketiganya N, John. Nah, Anda kalau teruskan sampai ke referen, itu membentuk sebuah tulisan Jonathan Prawira. Sama ternyata di dalam kitab Ester, pasal yang pertama ayat 20 contohnya, yuk kita lihat lagi. Itu ada tulisan Yahweh, tapi jadi gini, kalau dalam bahasa sederhananya tuh gini, Y-nya dibikin apa, misalnya kalimat apa, terus kemudian hanya kalau di dalam bahasa Ibrani kan ditulis YHWH kayak gitu ya. Itu hanya apa, terus W-nya apa, hanya apa lagi. Jadi seperti itu akronim. Nah, itu ada di 4 ayat yang saya sebutkan kepada saudara. Misalnya kita lihat ya, Ester pasal 1 ayat 20. Konteks Ester pasal 1 ayat 20 adalah konteks di mana Mamukan, penasihat raja, itu memberikan usulan kepada raja supaya membuat sebuah deklarasi atau keputusan mengumumkan pencabutan Ratu Wasti sebagai ratu. Kenapa? Kata Mamukan, supaya menjadi pelajaran, jangan sampai para wanita yang menjadi istri-istri itu kurang ajar sama suami. Itu istilahnya Mamukan. Jadi mereka supaya belajar sama suami itu jangan macam-macam gitu loh. Jangan sampai meniru seperti Ratu Wasti. Intinya kan seperti itu. Nah, ternyata indahnya di ayat ini ada tulisan Yahweh yang diakronimkan, YHWH yang diakronimkan. Saudara, seperti saya bagikan minggu lalu bahwa ketika Ratu Wasti dicabut sebagai ratu, ini yang Tuhan mau kasih lihat. Ada kehadiran Tuhan di dalamnya. Kalau ada kehadiran Tuhan, berarti ada campur tangan Tuhan. Ratu Wasti harus turun, sebab waktunya Ester harus naik. Kenapa waktunya Ester harus naik? Karena sebentar lagi bangsa pilihan terancam untuk dihabisin. Jadi Wasti turun supaya Ester naik, supaya melalui Ester ada kesempatan untuk membuka jalan buat menolong bangsa Yahudi. Di persis ayat ini, ketika deklarasi itu diusulkan tercetus keluar dari mulut Mamukan penasihat raja, Tuhan seakan-akan mau katakan begini, bahwa di balik pencabutan Ratu Wasti sebagai ratu, aku juga hadir. Ada aku di dalamnya. Kita lihat contoh ayat yang lain, Ester pasal 5 misalnya. Langsung aja coba lihat Ester pasal 5 ayat 13. Ini juga salah satu ayat yang saya sebutkan ada kata Yahweh yang diakronimkan.
Akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku selama aku masih melihat Mordekai, si Yahudi itu duduk di pintu gerbang istana raja. Ini ayat adalah ekspresi kebencian Haman kepada Mordekai yang sangat besar. Seakan-akan Tuhan itu mau menyampaikan secara tersirat dengan kehadiran YHWH di dalamnya, Yahweh, Tuhan itu seperti mau ngomong ke kita gini loh. Bahkan di balik kehadiran atau keberadaan seseorang yang sangat membenci kita, ada Tuhan di dalamnya. Berarti Tuhan tidak akan biarkan kita berjalan sendirian dengan kondisi dibenci seseorang. Ada Tuhan di dalamnya. Berarti juga Tuhan akan melakukan sesuatu, campur tangan di dalamnya. Ada Yahweh di dalamnya. Ini yang terjadi pada 4 ayat yang saya sebutkan. Sebetulnya ada satu ayat lagi yang amazing juga. Dan ayat ini kita lihat dalam Esther pasal 7 ayat yang kelima. Maka bertanyalah Raja Ahasiweros kepada Esther, sang ratu, siapakah orang itu dan di manakah hatinya mengandung niat akan berbuat demikian. Ini adalah momen ketika Ahasiweros itu benar-benar naik pitam, marah. Nah, istilahnya kalau di film ini poin di mana keadaan akan dibalik nih sebentar lagi. Akan dibalikkan sama Tuhan. Di sini bukan ada kata Yahweh di dalamnya, tapi ternyata ada tulisan yang kalau disingkat dalam hurufnya Latin itu EHYH, itu Yud He, itu artinya aku ada. Jadi nggak persis Yahweh, tapi seperti ada deklarasi aku ada. Ketika raja mulai naik pitam, marah, siapa orang yang mau berencana untuk membantai keluargamu? Inilah awal-awal pintu terbuka. Tuhan seperti mau ngomong ke saudara dan saya, ada aku terlibat di dalamnya untuk membuka jalan bagi engkau. Saudara, dari ayat-ayat yang saya sampaikan kepada Anda pada pagi hari ini, saya ingin mengatakan kepada saudara begini. Secara fisik, bahkan secara kasat mata, kita sama sekali tidak melihat istilah Tuhan di kitab Esther. Sampai beberapa artikel juga menuliskan bahwa apakah kitab Esther ini benar-benar Alkitab, kitabnya Tuhan, karena tidak ada kata Tuhan. Dalam kehidupan kita pun, kita juga seperti ngalamin kayak di latar belakang kitab Esther. Kita tidak melihat Tuhan. Kita tidak merasakan Tuhan bekerja. Kita bahkan merasakan Tuhan itu diam. Tuhan sepertinya cuek. Tuhan sepertinya tidak mau tahu. Tapi pagi hari ini saya ingin mengingatkan kepada saudara. Walaupun kita tidak bisa melihat Tuhan, yakinlah ada Tuhan di dalamnya. Ngapain? Kalau ada Tuhan di dalamnya, dia tidak mungkin cuma diem. Tapi ada Tuhan di dalamnya, berarti Tuhan akan ikut campur. Inilah yang meneguhkan Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Kalau ada kehadiran Tuhan, berarti Tuhan akan turut bekerja di dalam semuanya. Kalau Anda lihat di Esther pasal 1 ayat 20, Esther 5 ayat 4, yang saya sebutkan tadi Esther 5 ayat 13, Esther 7 ayat 7. Setiap kali muncul Yahweh di dalamnya, setiap kali ada Yahweh mulai keluar nih tulisannya, tidak lama setelah itu ada perkara besar terjadi. Ada sesuatu yang ajaib yang Tuhan lakukan. Contoh paling jelas ya, Esther pasal 5 ayat yang ke-13. Contoh paling jelas. Malam itu si Haman marah-marah nih. Benci banget sama Mordekai.
Sampai akhirnya istrinya menyarankan, udah gak usah kepikiran besok ngadep raja aja. Kan kamu nih sekarang lagi dipercaya raja. Istilahnya kamu nih lagi disayang-sayangnya sama raja, kamu favoritnya raja. Udah gampang, besok pagi-pagi datang aja ketemu sama raja. Terus ngajukan aja supaya Mordekai digantung. Ajaibnya, di situ ada Yahweh. Anda tahu apa yang menjadi dampak dari adanya Yahweh di dalam? Tidak lama kemudian, setelah satu ayat berlalu di ayat 14, sekarang kita lihat Ester pasal 6 ayat 1. Pada malam itu juga, raja tidak dapat tidur. Maka bertitalah Bagina membawa kitab pencatatan sejarah lalu dibacakan di hadapan raja. Yang terjadi adalah, raja kemudian tidak bisa tidur. Apakah menurut saudara ini sebuah kebetulan? Malam itu, Haman dengan semangat sudah bikin planning yang sempurna untuk habisin Mordekai besok pagi-pagi. Dan dia tahu raja pasti kabulkan karena dia orang favorit raja pada saat itu. Malam itu juga, ketika Haman lagi tidur, Tuhan sedang bekerja. Bahkan Mordekai juga tidak tahu apa yang sedang mengancam dia. Mordekai tidak tahu bahwa besok pagi ada ancaman besar yang akan menimpa dia. Sama seperti saudara dan saya tidak tahu. Malam itu Mordekai mungkin tidur. Bahkan dia tidak tahu ada ancaman yang akan merenggut nyawanya besok. Tetapi Anda lihat, Mordekai boleh tidur. Bahkan Haman yang berencana jahat juga tidur. Tetapi Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan bekerja malam hari itu. Ngapain? Membuat raja tidak bisa tidur. Dan gara-gara raja tidak bisa tidur, raja mengajak untuk bujangnya membawakan kitab sejarah supaya bisa tidur tujuannya. Dibacakan, yang buka buku sejarah itu pegawainya. Kok aneh? Pas dibuka, pas halaman mengenai catatan, di mana di situ diceritakan Mordekai pernah berjasa pada raja, tapi raja lupa memberikan hadiah. Kok bisa pas malam itu nama Mordekai dimunculkan oleh Tuhan? Mordekainya lagi tidur. Saya teringat sebuah ayat. Sungguh ya Bapak Ibu, saya ingat ayat ini luar biasa. Tuhan memberkati anaknya. Waktu anaknya lagi tidur. Anaknya bahkan tidak menyangka bahwa besok itu akan mati gitu loh. Tapi Tuhan bisa mengubah sebuah kecelakaan dan bencana menjadi berkat. Hari itu, malam itu nggak bisa tidur sampai pagi. Kenapa saya bilang nggak bisa tidur sampai pagi? Raja tuh merasa, aduh, ada orang berjasa nyelamatin aku, kok aku nih kok bisa lupa ya. Pagi-pagi ketika si Haman itu datang, raja langsung ketemu Haman, langsung tanya, Haman. Nah, ini kan tanda bahwa raja nggak bisa tidur kan gitu. Sampai pagi. Tuhan bisa membuat orang tidak bisa tidur. Untuk apa? Untuk menyelamatkan saudara. Untuk membuka jalan bagi saudara. Kalau Tuhan aja bisa membuat raja tidak bisa tidur, apakah sulitnya bagi Tuhan untuk membuat perkara-perkara yang lain? Tuhan bisa membuat raja bangun, melek. Tuhan bisa membuat raja terjaga. Apakah menurut Bapak Ibu Tuhan tidak bisa membuat jalan pertolongan itu terjaga? Apakah menurut saudara Tuhan tidak bisa membuat mujizat itu bangun? Apakah menurut saudara Tuhan tidak bisa membuat sesuatu yang sudah mati itu bangkit? Apakah menurut saudara Tuhan tidak bisa membuat sesuatu yang sedang seperti terkubur itu kemudian dimunculkan? Tuhan bisa lakukan. Tuhan bisa rubah keadaan. Bahkan seorang raja pun Tuhan bisa rubah. Bukan seorang raja yang kenal Tuhan pun Tuhan bisa pakai. Tuhan bisa jamah sementara saudara tidak ngerti apa yang akan terjadi. Tuhan bisa menjamah orang di sisi sini. Tuhan bisa menjamah orang-orang yang belum kenal Tuhan. Tuhan bisa menjamah sistem. Tuhan bisa mengerjakan apapun. Pagi-pagi itu tidak bisa tidur raja sampai pagi. Makanya ketika Haman datang, raja langsung nyaut. Kira-kira hadiah apa yang harus tak kasih? Nah, si Haman GR, dia pikir untuk dirinya. Lalu dia mengusulkan yang bagus-bagus. Lalu raja bilang begini, kalau begitu pas sekali. Demikian aku akan lakukan pada Mordekai. Wow. Yang ironis, tadinya kan mau digantung nih. Ceritanya planningnya Haman supaya disediakan gantung gitu ya, untuk menggantung Mordekai. Malah raja bilang, Haman, seperti yang kamu sarankan, lakukan semua kepada Mordekai. Ini apa ndak kayak orang dilempar tai di mukanya ya, kasarnya gitu. Nah, Anda lihat, di mana ada Yahweh, di mana ada Tuhan di dalamnya. Percayalah
Pada waktu yang tepat Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan bela anaknya. Tuhan balikkan keadaan. Tuhan dengan sekejap mata itu bisa mengubah situasi. Satu pelajaran yang saya pelajari dari kitab Ester adalah begini, saudara. Kalau orang Jawa itu, orang Surabaya itu bilang gini, sak dek sak nyek ya. Gimana ya? Seperti kejapan sekejap mata. Nah, Anda bayangkan, dalam sekejap mata, raja itu bisa mencabut kedudukan Ratu Wasti. Nah, dalam sekejap mata, raja juga bisa mempromosikan Mordekai. Dalam sekejap mata, raja juga bisa memberkati Ratu Ester dengan luar biasa. Dalam sekejap mata. Karena itu, pagi hari ini saya ingin mengingatkan saudara, kalau engkau sedang di tengah situasi di mana engkau merasakan Tuhan itu seperti diam, seperti tidak ada Tuhan, jangan putus asa. Karena apa? Anda tangkap dengan iman. Ada Tuhan di dalamnya. Walaupun saudara dan saya tidak bisa melihat dengan kasat mata. Bukan berarti tidak ada Tuhan. God is working behind the scene. Kalau Tuhan ada hadir di dalamnya, di balik semuanya, berarti Tuhan bukan cuma diam. Tuhan mau turut bekerja untuk mendatangkan hal yang baik buat saudara dan saya. Jangan menyerah, mari kita hari ini dengan sukacita tetap hadapin. Dengan percaya, aku tidak akan sendiri, Tuhan ada bersama dengan aku. Mari kita berdoa, setelah itu kita akan berjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Ibu Nita ya. Bapak, kami ucap syukur buat pagi hari ini. Biarlah firman-Mu boleh termeterai menjadi rema dan kekuatan bagi kami, segala kemuliaan hanya buat Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Amin.